بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم مصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى قيام يوم الدين أستغفر الله العظيم وأتوب إليه والحمد لله جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين سلام الله عليه سبحان من لا يعتدي على أهل مملكته سبحان من لا يأخذ أهل الأرض بألوان العذاب سبحان الرؤوف الرحيم اللهم اجعل لي في قلبي نورا وبصرا وفهما وعلما إنك على كل شيء قدير أيها الحاضرون والحاضرات رحمكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan lagi pembahasan kita, keilmuan kita, khususnya dalam kitab Nahjul Balaghah, yang insyaallah pada malam ini kita akan mendengarkan hikmah dari Imam Ali alaihissalam, hikmah yang kedua yang terdapat dalam kitab Nahjul Balaghah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alaihissalam azra binafsihi man istash'ara at-tama'a wa radiya bidhulli man kashafa an dhurrihi wa hanat alaihi nafsuhu man ammara alaiha lisanuh. Imam Ali alaihissalam berkata dalam kitab Nahjul Balaghah, barang siapa mengambil serakah sebagai kebiasaan, dia telah menurunkan harga dirinya. Dan barang siapa yang membeberkan kesukaran-kesukarannya, dia telah menyetujui penghinaan. Dan barang siapa memperkenankan lidahnya menguasai jiwanya, dia mengabaikan jiwanya. Itu adalah hikmah Imam Ali alaihissalam yang terdapat dalam kitab Nahjul Balaghah. Secara umum, di dalam hikmah kali ini kita telah mendapatkan 3 poin, 3 pelajaran yang disampaikan oleh Imam Ali alaihissalam. Yang pertama adalah azra binafsihi man istash'ara tama'a wa radiya bidhulli. Barang siapa mengambil serakah sebagai kebiasaan, dia menurunkan harga dirinya. Yang pertama ini, Imam Ali alaihissalam memberitahu bahwa suatu keserakahan, suatu yang berlebihan, entah itu dalam hal apapun, keserakahan dalam materi, keserakahan dalam makanan, kemudian serakah dalam berbagai aspek apapun, maka Imam Ali alaihissalam menekankan itu adalah sesuatu yang tidak baik. Apalagi di sini, kita harus menggarisbawahi bahwa suatu serakah yang dimana serakah ini
menjadi suatu kebiasaan, maka dengan sendirinya akan menurunkan harga diri. Kita tahu bahwa hidup di dunia bukan berbicara tentang diri sendiri. Hidup di dunia bukan berbicara tentang bagaimana diri ini puas terhadap sesuatu. Ya. Karena kita tahu bahwa hidup di dunia ini adalah hidup yang saling berbagi. Kebahagiaan harus dibagi. Memiliki harta harus dibagi. Memiliki keilmuan harus dibagi. Bahkan ketika kita masuk surga pun, amin ya Allah ya Rabbal Alamin, apa? Harus dibagi. Karena yang namanya serakah bertentangan dengan fitrahnya manusia. Ya. Makanya kita harus mendengarkan perkataan orang lain, itu sama dengan kita sedang bercermin. Makanya di dalam perkumpulan, di dalam persahabatan, ada yang disebut dengan apa? Ada yang disebut dengan introspeksi. Ada yang disebut dengan memberikan saran dan juga kritik. Ya. Salah satu contoh saja. Jangan jauh-jauh. Setiap hari ya, kita makan ya minimal 1 kali, maksimal ada yang 3 kali, bahkan mungkin ada yang lebih. Ya, ketika kita melihat orang yang sedang makan, kemudian semuanya segala diambilnya bukan 1 kali 2 kali, diambilnya bukan sedikit tapi banyak. Kenapa? Karena dalam dirinya tidak mau kehabisan. Karena di dalam dirinya selalu ingin mencicipi sesuatu yang lebih banyak. Itu yang disebut dengan serakah. Ketika kelihatan serakah, maka apa? Maka nanti menjadi aib, menjadi omongan orang lain. Tuh, lihat si fulan ngambil makanannya banyak. Seakan-akan apa? Tidak ingin terlewatkan, seakan-akan tidak ingin kehabisan. Berarti apa? Berarti dia sedang menjatuhkan harga dirinya. Itu kalau dalam segi contoh makanan. Begitupun juga dengan contoh-contoh yang lain. Dalam segi dalam segi usaha, ya, dalam segi mencari harta. Ya. Tidak mau di dalam dirinya apa? Tidak mau di dalam dirinya untuk apa? Untuk saling berbagi. Adanya ya sifat suatu serakah dalam dirinya, selalu menginginkan suatu yang paling banyak. Ya. Dan tidak memuaskan dirinya. Maka dia sedang menurunkan atau menghina harga diri. Ya. Kalau orang yang baik hati, orang yang soleh, ketika dia memiliki 2 atau ketika dia memiliki 3, sedangkan temannya tidak memiliki dengan sesuatu yang sama, maka apa? Kalau dia baik, kalau dia soleh, maka apa? Maka dia akan memberikan sama. Tapi orang yang serakah tidak. Karena kenapa? Karena dirinya sudah dilumuti. Karena dirinya sudah dikuasai dengan hawa nafsu. Adanya suatu sifat serakah. Maka kata Imam Ali, dia sedang menjatuhkan harga diri.
Nah, makanya poin pertama ini kita belajar bagaimana caranya diri kita ini tidak boleh turun. Harga diri kita ini tidak boleh turun dengan apa? Dengan satu sifat yang jelek ini, yaitu apa? Yaitu serakah. Serakah dalam hal apapun itu tidak boleh. Itu tidak baik. Karena kenapa? Karena itu bertentangan dengan fitrah. Ya. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua adalah man kasyafa an burrihi wa hanat alaihi nafsuh. Ya. Dan barang siapa membeberkan kesukaran-kesukarannya, dia menyetujui penghinaan. Apa kesukaran? Kesusahan. Imam Ali alaihissalam tidak mau melihat pengikutnya memperlihatkan kesusahan dalam bidang apa. Maka betul dan banyak yang terjadi ketika orang memperlihatkan kesusahan di hadapan orang lain, maka kata Imam Ali alaihissalam apa? Wahanat alaihi nafsuh. Ya, dia telah menyetujui penghinaan terhadap siapa? Penghinaan terhadap diri. Mau apapun kondisi kita, mau punya uang, mau tidak punya uang, mau kita bodoh dalam keilmuan, selama masih kita bisa melakukannya dengan sendiri, maka lakukan. Jangan dibawa diri ini dalam suatu kesukaran. Jangan dibawa diri ini dalam suatu kesusahan. Ya. Ingat, poin yang kedua ini sangat penting. Mungkin hari ini, detik ini kita belum pernah memperlihatkan suatu kesusahan kepada manusia. Tetapi ingat, ketika ada suatu momen, ketika ada suatu terjadi tragedi, ya, yang mengakibatkan harus memperlihatkan diri kita kesusahan, maka ingat, tidak boleh. Diri kita ketika ingin memperlihatkan kesusahan, maka harus dihadapkan, harus dilihatkan kepada Sang Khalik, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul enggak? Betul enggak? Karena apa? Apa coba yang kita cari? Kita memperlihatkan kesusahan kita kepada manusia. Kita juga sama manusia. Ya, dia memiliki tangan, kaki, mata, panca indera yang kita juga punya. Apa yang harus kita memperlihatkan? Apa kewajiban kita harus memperlihatkan kesusahan diri kita kepada manusia? Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia sama, tidak dibedakan. Maka sekali lagi, kalau kita ingin memperlihatkan kesusahan, maka perlihatkanlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus memposisikan diri kita kepada sesuatu yang hak. Kita harus memposisikan diri kita kepada benar-benar posisi itu tepat dengan diri kita. Kepada siapapun tidak. Kenapa? Karena itu adalah aib. Karena itu adalah kekurangan. Karena itu sedang menurunkan apa tadi? Menurunkan
harga dirinya, seakan-akan menyetujui dalam penghinaan terhadap diri. Ya. Banyak memang Ustaz orang yang seperti itu, banyak. Orang-orang penjilat seperti ini banyak. Ya. Setiap kali Anda sedang bekerja, ya, kemudian ada orang yang sengaja masuk ke dalam pabrik, kemudian apa? Kemudian membeberkan dirinya. Gak punya beras, anaknya sedang sakit. Kalau tidak percaya, ini pegang kartu keluarga, ini pegang KTP-nya. Mudah-mudahan bisa membantu. Ya, itu adalah salah satu contoh. Salah satu contoh dia sedang apa tadi? Membeberkan kesusahannya. Berbeda lagi ceritanya ketika Ana mau bekerja, Ana siap bekerja. Apapun pekerjaannya Ana siap. Apapun, berapapun upahnya Ana siap menampung. Itu beda lagi. Dia sedang menjaga harga diri. Dia sedang menutupi kesusahannya. Nah makanya ketika melihat di media sosial ada orang yang kakinya buntung, ya, ada orang yang kakinya tidak ada, ya, separuhnya tidak ada, meminta-minta. Kemudian ketika melihat yang lain ternyata ada yang kakinya buntung, yang kakinya tidak sempurna, bekerja, ya, memanggul semen. Ternyata masih bisa. Orang yang tidak memiliki tangan, entah itu tangannya cuma satu, entah itu kedua tangan tidak bisa. Ternyata ada orang yang lain kondisinya seperti itu, tapi tapi bekerja. Nah ini adalah salah satu contoh yang tidak boleh kita lakukan. Apapun, sesulit apapun kondisinya, ternyata masih ada orang yang jasadnya, yang badannya tidak sempurna, tapi tapi harga dirinya terjaga. Tidak boleh memperlihatkan kesusahan. Itu adalah poin kedua. Adapun poin yang ketiga, apa yang dikatakan oleh Imam Ali alaihissalam, man ammara 'alaiha lisanuh. Ya, ini wahanat 'alaihi nafsuhu man ammara 'alaiha lisanuh. Ya, dan barang siapa memperkenankan lidahnya menguasai jiwanya, dia mengabaikan jiwanya. Ya, makanya di dalam hadis yang lain katakan apa? Al-lisanu kasayf. Lidah itu seperti halnya pedang. Kalau lidah kita liar, kalau lidah kita tidak dijaga, kalau lidah kita sembrono, ya, ngawur, tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya, maka maka lidahnya sedang menguasai jiwanya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah jiwanya itu sebenarnya tidak mau. Sebenarnya jiwa kita ini tidak mau dikuasai oleh lidah. Ya. Nah makanya orang yang cerdas, orang yang pintar, sebelum berbicara berpikir terlebih dahulu. Makanya ada yang bilang apa? Ada yang bilang
mending sakit gigi daripada sakit hati. Mungkin kalau sakit gigi itu 1 bulan lah paling maksimal. Tapi kalau sakit hati bisa 1 minggu, tapi kalau keinget lagi sakit hati lagi. Bisa bertahun-tahun. Kenapa? Karena membekas. Ucapannya terngiang-ngiang, ucapannya teringat-ingat. Karena harus kita perhatikan, karena lidah itu, ya, kalau perkataan yang lain, hadis yang lain mengatakan apa? Lidah itu tidak bertulang, akan tetapi menyakitkan. Ya, makanya harus dijaga. Ya, orang yang menjadikan lidahnya dengan kebiasaan untuk membicarakan, menggibah orang lain, maka apa? Maka harus berhenti dari sekarang. Orang kalau lidahnya setiap harinya harus berbohong, maka apa? Maka harus berhenti dari sekarang. Ya. Ini adalah 3 poin yang disampaikan oleh Imam Ali alaihissalam. Ya, azra bi nafsihi man istash'ara tama'a wa radiya bi dhulli man kashafa an durri wa hanat alaihi nafsuhu man ammara alaiha lisanah. Ya, barang siapa mengambil serakah, itu yang pertama. Serakah suatu kebiasaan sebagai kebiasaan, dia sedang menurunkan harga dirinya. Barang siapa membeberkan kesusahan-kesusahannya, dia telah menyetujui penghinaan. Dan barang siapa memperkenankan lidahnya menguasai jiwanya, dia telah mengabaikan jiwanya. Nah, itu adalah hikmah Imam Ali alaihissalam yang kedua. Kemudian, ya, inti pembahasan kita itu di dalam khutbahnya Imam Ali alaihissalam. Terakhir kita sudah membahas bahwa wa man qaranahu faqad sannahu wa man sannahu faqad jazza'ahu wa man jazza'ahu faqad jahilahu wa man jahilahu faqad asyara ilaihi. Ana akan mengulas sedikit tentang pembahasan, ya, khutbah Imam Ali alaihissalam yang minggu kemarin. Kalau kita mensifati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita telah menjadikan dirinya ada bayangannya, ada sekutunya. Kemudian kalau diri kita menjadikan Tuhan memiliki sekutunya, berarti Allah Subhanahu wa ta'ala lebih daripada satu. Ya, berarti menjadikan Tuhan itu dua. Kalau diri kita menjadikan Tuhan ada 2, maka apa? Maka kita telah menjadikannya memiliki apa? Memiliki bagian-bagian. Bagian-bagian di mana, Ustadz, maksudnya? Perhatikan. Ya. Berarti kalau Tuhan ada 2, saling membutuhkan.
Kalau saling membutuhkan berarti apa? Berarti ya Tuhan itu memiliki jazaahu, memiliki apa? Memiliki bagian-bagiannya. Kalau memiliki bagian-bagian berarti apa? Berarti yahtaju ila syai', membutuhkan kepada sesuatu. Seperti sekarang kita disebut dengan manusia. Manusia membutuhkan tidak kepada manusia yang lain? Membutuhkan. Berarti kalau manusia membutuhkan kepada manusia yang lainnya, berarti apa? Berarti manusia tersebut disebut memiliki bagian. Manusia terdiri dari kepala, ya, kemudian tangan, ya, kemudian badan, kaki, jari-jari, telinga, mata. Nah, itu disebut dengan bagian-bagian. Ketika manusia memiliki bagian-bagian, berarti apa? Berarti manusia membutuhkan kepada sesuatu. Kenapa? Karena yang disebut adalah suatu keterbatasan. Ketika manusia lapar, maka manusia membutuhkan tangan untuk memasak, misalkan memasak telur contoh. Ketika manusia haus, maka apa? Maka membutuhkan tangan untuk mengambil air minum. Ya. Nah, itu diawali ya dengan apa? Dengan kita, kalau diri kita ya telah menjadikan Tuhan lebih dari satu. Wa man jazza'ahu faqad jahila. Barang siapa yang menganggap Allah Subhanahu wa taala memiliki bagian-bagian, yaitu yang disebut dengan berjisim, berbentuk. Emang ada Ustadz manusia menganggap Allah Subhanahu wa taala berbentuk? Banyak, ada yang berkeyakinan seperti itu. Kalau manusia meyakini Allah Subhanahu wa taala memiliki bagian-bagian, berbentuk, berjisim, maka apa? Maka faqad jahila. Berarti dirinya menganggap kepada Allah jahilahu. Apa jahilahu berarti? Berarti Allah itu tidak apa? Tidak alim. Ya, tidak maha mengetahui. Berarti Tuhan itu apa? Bodoh. Paham enggak? Perhatikan. Setiap manusia membutuhkan kepada yang lain, berarti apa? Berarti manusia tersebut tidak tahu, yang disebut dengan bodoh. Betul enggak? Contohnya sekarang, ya. Sekarang misalkan Davi ingin apa? Misalkan ingin spaghetti. Davi menginginkan spaghetti. Tapi Davi tidak tahu bagaimana cara memasak spaghetti. Ya. Karena Davi tidak tahu bagaimana cara memasak spaghetti, maka apa? Maka Davi memerlukan media sosial atau memerlukan orang untuk apa? Untuk memberitahu bagaimana caranya memasak spaghetti. Betul nggak? Karena Davi tidak tahu. Ya. Kalau tidak tahu berarti apa? Bahasa Arabnya jahil, bodoh. Bodoh dalam apa? Bodoh dalam memasak spaghetti. Betul nggak? Nah, ini sekarang Tuhan. Perhatikan. Ini Tuhan. Tuhan ini apa? Tuhan ini tadi disebut dengan kalau kita jazza'ahu, kalau kita meyakini Tuhan ini memiliki bagian-bagian, ya, berjisim, berarti kalau memiliki bagian-bagian, berarti kalau berjisim apa? Membutuhkan kepada yang lain.
yang lain, betul nggak? Betul nggak? Berarti kalau membutuhkan yang lain, berarti Tuhan ini bodoh. Tuhan ini jahil. Kenapa? Ya karena Tuhannya ini memiliki bagian-bagian. Karena Tuhan ini apa? Karena Tuhan ini apa tadi? Jazahu, ya, berjisim, berbentuk. Jadi ingat, perhatikan kesimpulannya. Perhatikan kesimpulannya. Berarti kalau ada orang yang meyakini Tuhannya itu berbentuk, Tuhannya itu berjisim, Tuhannya itu ketika berbentuk berjisim, berarti dia membutuhkan kepada yang lain. Kalau Tuhan membutuhkan yang lain, berarti Tuhannya jahil. Betul nggak? Sepakat nggak? Nggak ada yang jawab. Sepakat tuh? Sepakat dong. Tadi kan contohnya gampang. Kita menginginkan sesuatu tapi tidak tahu bagaimana caranya. Maka apa? Ya maka diri kita meminta keilmuan itu. Maka diri kita membutuhkan orang lain untuk mewujudkan keinginan kita. Berarti kita bodoh, berarti kita jahil. Ya. Begitupun juga dengan Tuhan. Kalau menganggap Tuhan itu ya memiliki bagian-bagian berjisim, berarti apa? Berarti manusianya ya meyakini bahwa Tuhan itu jahil. Paham enggak? Ada pertanyaan? Ya kalau dilanjutkan kayaknya terlalu pusing, kemana ini. Ya, Santo Putra ya, diem aja lihat ini apa, Ustaz ngomong apa katanya. Gak apa-apa. Ya, yang penting ada usaha untuk memperhatikan, ada usaha untuk bagaimana diri kita ini pengen tahu. Mungkin suatu saat ini kelihatannya gak ada manfaatnya, mungkin suatu saat ada manfaat. Ya. Ada pertanyaan? Iya. Kalau menurut anak, karena ini hukumnya mutlak, apapun kesusahan kita, tadi anak sudah menyampaikan bahwa sebisa mungkin, semaksimal mungkin sama siapapun. Kecuali kalau misalkan taruhannya nyawa, beda lagi kalau itu. Ini selama masih bisa ditangani, selama masih bisa ada ikhtiar yang lain, selama masih ada jalan yang lain sama siapapun, mau sama saudara, mau sama kakak adik, kalau bisa mau sama orang tua pun juga. Apa kata Imam Malik? Tidak boleh memperlihatkan kesusahan. Anda mengatakan apa? Tempatkan posisi kita kalau kita ingin memperlihatkan, ingin mengungkapkan kesusahan kita kepada Sang Pencipta. Kecuali kalau tadi Anda mengatakan apa? Kalau benar-benar posisi kita sudah berada di ujung tebing gitu kan, seakan-akan kalau misalkan satu langkah lagi akan meninggal, itu beda lagi cerita. Karena kenapa? Karena masalahnya kalau misalkan kita tidak meminta bantuan, misalkan nyawa kita atau nyawa keluarga kita akan hilang contohnya, itu beda lagi kasusnya.
Selama masih ada jalan yang lain, selama masih ada ikhtiar yang lain, maka usahakanlah yang itu. Mungkin ya ke saudara-saudara kita, ke keluarga kita, mungkin 1 kali 2 kali tidak jadi masalah. Mungkin kita sedang baik, tapi suatu saat kalau ada masalah, apa? Dibeberkan aib kita, dibicarakan aib kita, diungkit-ungkit. Ya, tuh kan, dulu mah kamu gini. Lagi susah diri. Gitu, watak manusia itu seperti itu kebanyakan. Nah, makanya Imam Ali Salam secara mutlak tidak boleh ke siapapun itu tidak. Ya, ada lagi. Iya. Iya. Contohnya, maksudnya meyakini Tuhan berjisim tapi mustahil. Berarti itu telah menyalahi aturan, menyalahi akidah. Jadi gini, setiap 1 tambah 1 itu pasti 2. Apapun itu, apapun jawabannya. Beda lagi kalau misalkan gini, ya, berapa tambah berapa, hasilnya 10, bisa 5 tambah 5, bisa 7 tambah 3, beda lagi. Kalau ini di mana-mana 1 tambah 1 pasti isinya 2. Perhatikan, ini bagus pertanyaan. Perhatikan, 1 tambah 1 pasti 2. Perhatikan, berarti di mana-mana kalau ada manusia meyakini Tuhannya berjisim, maka apa? Maka secara otomatis sama dengan menganggap Tuhannya bodoh, menganggap Tuhannya jahil. Kenapa, Ustaz? Apa jawabannya? Apa dalilnya? Kalau misalkan ada orang meyakini berjisim, ada meyakini Tuhan, ada orang yang meyakini Tuhan berjisim, akan tetapi tidak jahil. Apa dalilnya? Jelas dong. Tadi contohnya, ya, setiap yang berjisim berarti memiliki bagian. Karena yang memiliki bagian-bagian berarti membutuhkan kepada yang lain. Ketika membutuhkan kepada yang berarti apa? Berarti dia sebagian ilmunya tidak tahu. Kalau tidak tahu, bahasa Arabnya apa? Jahil udah. Gimana, Zahra? Ya, berarti bertolak belakang. Kalau menganggap Tuhannya berjisim, kemudian tidak jahil, nah itu yang harus dikoreksi. Berarti kalau misalkan Tuhanmu ini tidak jahil, berarti kamu tidak boleh menganggap kalau Tuhanmu ini berjisim, gitu. Cari Tuhanmu yang tidak berjisim, supaya apa? Supaya Tuhanmu tidak dianggap jahil. Paham nggak? Ngerti nggak, santri ya? Ya. Iya, seperti wajhullah, yadullah fawqa aydihim, ya, arsy Allah. Allah itu bertempat, berarti membutuhkan tempat. Allah itu adanya di singgah sana, Allah itu duduknya di arsy Allah. Allah itu memiliki tangan. Iya, memiliki tangan. Ya, kata mereka, Allah itu memiliki tangan, katanya. Tangan, cuman tangannya Allah berbeda dengan tangannya manusia. Maksudnya gimana sih? Berarti intinya mereka meyakini bahwa Allah itu berjisim sudah, cuman mereka tidak bisa menggambarkan jisimnya Allah itu seperti apa. Tapi mereka meyakini Allah itu berjisim. Itu tidak boleh. Ya, paham enggak, santri ya? Ada lagi pertanyaan? Yang lain? Santri Putra? Enggak. Santri ya? Santri itu kayaknya banyak pertanyaan. Cuman malu pertanyaannya itu. Apakah ini pertanyaannya
bisa dipahami sama Ustadz apa enggak, apa ini pertanyaannya berbobot apa enggak usah seperti itu. Enggak apa-apa Ustadz mengulang lagi, enggak jadi masalah. Paham? Tuh sekarang ditanya paham cuman senyum. Ya udah, berarti Ustadz menganggap ya antum dan antuna paham pada pembahasan kali ini. Itu mungkin yang bisa Anda sampaikan, mudah-mudahan ada berkah dan juga manfaatnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.